Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Safira Hayun Audina dengan NIM 185221015. Di sini saya ingin membahas soal take home midterm test pada mata kuliah rangkaian listrik T1. Jadi di sini disediakan 3 buah soal. Yang pertama yaitu misalkan rangkaian RC seperti pada gambar di atas mempunyai nilai tegangan V sama dengan 9 volt. Jika output dari rangkaian ini adalah tegangan VCT, maka desain nilai R dan C agar time constant dari tegangan VCT adalah tau sama dengan 0,35 sekon. Kemudian, tunjukkan rangkaian hasil rancangan Anda mempunyai nilai time constant yang sesuai menggunakan simulasi rangkaian elektronika multisim lain. Nah, dari soal diketahui bahwa V sumbernya itu sebesar 9 volt dan taunya sebesar 0,35 sekon, di mana tau sendiri adalah hasil perkalian dari R dan C. Di sini kita bisa memvariasikan berapapun nilai R dan C selama dihasilkan nilai tau sebesar 0,35 sekon. Dan saya mengambil 2 buah variasi dari nilai R dan C. Yang pertama, R-nya sebesar 1 kilo ohm dan C-nya sebesar 350 mikrofarad. Dan yang kedua, R-nya sebesar 700 ohm dan C-nya sebesar 0,5 milifarad. Dan terjadi kapasitor penuh pada kondisi 5 tau atau 5 dikalikan 0,35 sekon sama dengan 1,75 sekon. Dan V saat tau adalah 0,632 dikalikan 9 sama dengan 5,688 volt. Nah, 0,632 ini diperoleh akibat adanya keluaran CT yang mulanya itu 0 dan akhirnya menjadi 1. Saat T sama dengan tau, harga CT adalah 0,632 atau 63,2% dari perubahan total. Dan C tau sendiri adalah 1 dikurangi E pangkat minus 1 dan diperoleh 0,632. Dan 9 ini diperoleh karena adanya V sumber sama dengan 9 volt. 0,632 dikalikan 9 sama dengan 5,688 volt. Baik, mungkin kita bisa lanjut langsung ke rangkaian multisimnya. Di sini kita rangkai sama seperti pada soal yang diberikan. Nah, setelah terbentuk rangkaian seperti ini, kita tutup saklarnya, kemudian kita tambahkan V di antara R dan C, lalu kita pilih Simulate, lalu Analyze and Simulation, kemudian kita pilih Interactive Simulation, kita pilih User Define, dan Transient, kita juga pilih User Define. Di sini kita bisa memilih berapapun nilai end time-nya, mungkin saya bisa memilih 7 sekon, kita pilih Save, dan coba kita run. Nah, terbentuk grafik seperti ini. Tadi itu pada saat V sama dengan tau itu sebesar 5,688 volt. Jadi pada saat tau atau 0,35 itu sebesar 5,688. Coba kita cari pada saat tau. Taunya sebesar 350 milisekon. Di sini sekitar 5,688. Mungkin kita bisa mengganti nilai R dan C-nya. Apakah masih sama 5,688? Yang kedua kita ganti 700 ohm dan ininya 0,5 milifarad. 0,5 milifarad. Lalu kita run. Pada saat tau 350 milisekon itu V-nya sebesar sekitar 5,688 sehingga terbukti nomor 1. Baik, mungkin kita akan melanjutkan soal yang kedua. Yang kedua yaitu perhatikan rangkaian di atas. Tentukan nilai arus I1, I2, dan I3 menggunakan simulasi rangkaian elektronika multisim lain. Hint, hati-hati, di sini Anda diharuskan untuk menggambarkan rangkaian dengan dependent source. Di sini kita akan mengerjakan
nilai I1, I2, dan I3-nya secara manual menggunakan node analysis. Nah, di sini kita tentukan bahwa VB dikurangi V0 sama dengan 0 sehingga VB sama dengan V0. Di sini saya ibaratkan ada node VA dan ada node VB. Nah, karena adanya node ini sehingga tidak ada arus yang masuk sehingga semua arus keluar. Sehingga pada VA ini ada IA, IB, IC, dan I1. Di sini menggunakan metode yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, sehingga IA ditambah IB ditambah IC ditambah I1 sama dengan 0. IA sendiri didapatkan dari VA dibagi 24 dibagi 4 ohm. Untuk mencari IB yaitu VA dikurangi VB dibagi 1 ohm. Untuk mencari IC yaitu VA dikurangi VB dikurangi 3V0 dibagi 2 ohm. Dan untuk mencari I1-nya sendiri yaitu VA dibagi 2 ohm sama dengan 0. Setelah ketemu, maka kita samakan penyebutnya yaitu 4. Setelah itu, karena VB sama dengan V0 sehingga di sini kita ganti semua variabel VB dengan variabel V0. Didapatkan 9VA sama dengan 24 volt sehingga VA sama dengan 24/9 volt. Untuk node pada VB juga sama untuk mencari nilainya yaitu ini saya ibaratkan ada ID, IE, I2 dan ada I3. Untuk mencari ID sendiri yaitu VB dikurangi VA dibagi 1 ohm. Untuk mencari IE yaitu VB dikurangi VA dikurangi 3V0 dibagi 2 ohm. Untuk mencari I2 yaitu VB dibagi 8 ohm. Dan untuk mencari I3 yaitu VB dibagi 4 ohm. Setelah ketemu sama dengan 0, kita samakan penyebutnya yaitu 8. Setelah itu ketemu 3V0. Oh ya, jangan lupa mengganti semua variabel VB dengan variabel V0 sehingga ketemu 3V0 sama dengan 12VA. VA sendiri tadi ketemu 24/9 sehingga VB sama dengan V0 sama dengan 4 dikalikan 24/9 yaitu 96/9 volt. Dengan mengetahui nilai VA dan VB, maka kita bisa mencari berapa arus pada I1, I2, dan I3. Nah, pada I1 sendiri, karena ini ada di VA, yaitu dengan mudah VA dibagi 2, yaitu 24 dibagi 9 dibagi 2 ohm, yaitu 1,333 ampere. Untuk mencari I2-nya sendiri, juga sama, yaitu VB dibagi 8 ohm, yaitu 96/9 dibagi 8 yaitu 1,333 ampere. Dan untuk mencari I3-nya yaitu VB dibagi 4 ohm yaitu 96/9 dibagi 4 yaitu 2,667 ampere. Setelah itu mari kita buktikan dengan mengerjakan multisim. Nah, setelah semua terbentuk seperti ini, mari kita buktikan dengan kita klik run. Nah, dapat dilihat bahwa I1 itu sebesar 1,33 ampere, I2 sama dengan 1,33 ampere, dan I3 sama dengan 2,67 ampere, sehingga sama dengan apa yang telah kita hitung sebelumnya. Sehingga perhitungan ini terbukti benar. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Dengan menggunakan simulasi rangkaian elektronika multisim live, simulasikanlah rangkaian di atas dan tentukan time constant dari rangkaian tersebut. Kemudian, jika nilai kapasitansi ditambah dan dikurangi, apa efeknya terhadap nilai time constant rangkaian tersebut? Nah, di sini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, V-nya itu V pada 6 ohm itu sama dengan V di sini, sehingga nilai V itu sama dengan V sumber dikalikan 6 dibagi hasil serinya. Sehingga 12 dikalikan 6 dibagi 6 ditambah 3 diperoleh V-nya sebesar 8 volt.
Nah, untuk mencari R total, ini karena rangkaiannya paralel maka kita paralelisasi, sehingga 3 dikali 6 ditambah 3 plus 6 sama dengan 2 ohm. Nah, VSA ataunya sendiri adalah 0,632 dikalikan 8 volt sama dengan 5,056 volt. Nah, tahu sendiri adalah hasil perkalian dari RC, sehingga R-nya adalah 2 masing-masing dikalikan kapasitansinya. Kapasitansinya di sini adalah 0,5 farad. Nah, sehingga dikalikan saja 2 dikalikan 0,5 sama dengan 1 sekon. Nah, bagaimana jika nilai kapasitansi ini ditambah ataupun dikurang? Nah, ini saya sudah menambah nilai kapasitansinya dan juga menguranginya. Nah, di sini yang kedua adalah nilai kapasitansi yang ditambah menjadi 1 farad. Sehingga nilai taunya adalah 2 dikalikan 1 sama dengan 2 sekon. Untuk yang ketiga ini adalah nilai kapasitansi yang dikurang menjadi yang awalnya 0,5 farad menjadi 0,25 farad. Sehingga tinggal dikalikan 2 dikalikan 0,25 sama dengan 0,5 sekon. Mungkin kita bisa lanjut langsung ke rangkaian multisimnya. Oke. Di sini kita buat 3 buah rangkaian supaya kita bisa membandingkan antara kapasitor yang tetap, kapasitor yang ditambah, dan kapasitor yang dikurang. Nah, setelah itu kita variasikan nilai dari kapasitansinya. Yang ini kita tambah menjadi 1 farad, dan yang ini kita kurangi menjadi 0,25 farad. Oke, selanjutnya kita tutup masing-masing saklarnya, dan kita tambahkan V. Setelah itu kita klik simulate, analyze and simulation. Tunggu, selanjutnya kita pilih user define pada interactive simulation, dan di transient kita pilih user define juga dengan end time-nya ini terserah, saya pilih 5 sekon. Lalu kita klik save dan kita coba untuk run. Nah, bisa dilihat terdapat variasi di sini. VPR2 itu adalah dengan kapasitansi 0,5 farad. Untuk VPR3 ini yang berwarna hijau, ini untuk kapasitansi 1 farad, dan yang ini untuk kapasitansi 0,25 farad. Nah, di sini pengisian yang kita bisa melihat V pada tau, yaitu pada 5,056 sekon seperti tadi yang sudah dihitung. Nah, ini dia pada saat tau, yaitu pada 8 volt. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mengetahui apakah kapasitansi itu mempengaruhi dari nilai tersebut? Nah, coba kita lihat di sini bagaimana kita tahu bahwa pengisian penuhnya itu seberapa. Nah, pengisian penuh itu dapat kita hitung dengan mencari 5 kali tau. 5 kali T di situ tadi T-nya itu di sini, taunya itu kan R dikalikan C. Nah, yang pertama itu diperoleh nilai taunya itu 1, sehingga 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Sama dengan 5 di sini, di sekitar sini penuh. Dan pada saat yang kedua itu kapasitansinya 1 farad, yaitu ketemu 2 dikalikan 5 yaitu 10, berarti sekitar 10 baru penuh. Dan yang ketiga itu 0,25 tadi ketemu nilai phase ataunya itu selama 2,5 sekon.
Sehingga di sini membuktikan bahwa semakin besar nilai dari kapasitansi, maka semakin lama waktu dari pengisian kapasitornya. Maka nilai dari kapasitansi ini memengaruhi besarnya atau lama waktu pengisian daftar ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.